Salam Pramuka. Halo kakak dan adik semua, Pramuka se-Indonesia. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi. Belakangan ini banyak sekali nih istilah-istilah baru di gerakan pramuka. Ini merupakan hasanah atau Kak Dwi memandangnya sebagai kemajuan dan perkembangan gerakan pramuka Indonesia. Artinya, gerakan pramuka Indonesia selalu dinamis dan terus berkembang. Salah satunya yang menjadi bahan perbincangan dan selalu hangat, bahkan membuat banyak orang bingung, yaitu mengenai istilah kacu, setengah leher, dan skraf. Kira-kira apa sih bedanya antara kacu dan skraf, dan kapan pula digunakannya, serta digunakannya di seragam yang seperti apa? Karena ternyata masih banyak nih yang mengalami kebingungan dan kerancuan. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Ini dia video ulasannya. Baiklah kakak dan adik semua, di kesempatan kali ini Kak Dwi akan coba ulas istilah kacu, setengah leher, halsduk, dan skraf. Sebelum lebih jauh, yuk kita kenalan dulu dengan istilah tersebut satu persatu. Kak Dwi akan coba berikan referensi mengartikan masing-masing istilahnya dari KBBI ya. Pertama, kacu. Kacu memiliki dua arti nih. Yang pertama, kacu artinya pinang atau gambir yang dikentalkan untuk menyamak kulit. Kacu juga berarti secari kain persegi empat untuk menyangga keringat dan sebagainya, atau sapu tangan. Sedangkan halsduk mengandung arti selendang penutup leher. Dan skraf adalah secari kain yang bisa dililitkan di kepala, leher, pinggang, atau sekadar aksesoris yang diikat pada tas. Bentuknya bisa beraneka macam, panjang, segitiga, atau segi empat. Skraf salah satu fashion item yang berfungsi untuk menghangatkan bagian leher di kala musim dingin. Sedangkan setengah leher, Kak Dwi tidak temukan artinya di KBBI, dan kalaupun mau diartikan secara etimologi atau berdasarkan arti kata, setangan berarti sapu tangan. Kepala kain yang berbentuk seperti sapu tangan besar atau segitiga untuk mengikat atau menutup rambut di kepala. Leher adalah anggota bagian tubuh yang menghubungkan kepala dengan tubuh yang lain. Namun, jika ada di antara kakak dan adik yang menemukan istilah setengah leher dalam pembukuan KBBI atau istilah setengah leher mengacu pada polisemi dalam bahasa Indonesia, jangan ragu untuk menyampaikan ke Kak Dwi ya, karena Kak Dwi juga mengikuti istilah setengah leher dari PP Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Dalam PP tersebut muncullah istilah atau redaksi setengah leher. Di kepramukaan, masih banyak anggota pramuka yang menganggap bahwa setengah leher ataupun kacu sebagai salah satu perlambang dari bendera merah putih yang harus dijunjung tinggi kehormatannya. Akan tetapi, ada yang harus lebih dipahami, yaitu setengah leher atau kacu bukanlah bendera merah putih. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab 2 Bendera Negara Pasal 4 Ayat 1 disebut bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Nah, dari ayat tersebut sangat jelas bahwa setengah leher pramuka atau kacu bukanlah bendera merah putih. Dan perlu kakak adik ketahui pada pasal-pasal berikutnya tentang penggunaan bendera negara dan tata cara penggunaan bendera negara tidak ada satupun yang berkaitan antara bendera merah putih dengan setengah leher pramuka. Kebanyakan organisasi-organisasi kepramukaan di seluruh dunia itu menggunakan warna-warna kebanggaannya untuk dijadikan warna dari kacu atau skraf. Dan seringkali pula
Warna-warna kebanggaan tersebut diambil dari warna bendera negaranya. Demikian pula dengan negara Indonesia yang menggunakan warna merah putih sebagai warna dari kacu atau setengah leher pramuka. Kedua warna tersebut digunakan karena memang dari dulu merah putih itu dimuliakan oleh bangsa Indonesia sekaligus juga sebagai kiasan warna kibaran bendera merah putih. Kiasan kibaran bendera tentulah berbeda dengan bendera itu sendiri. Nah, ini juga banyak sekali terjadi polemik dan perdebatan nih, apalagi untuk anggota pramuka yang masih baru, yaitu mengenai melarang setengah leher pramuka atau kacu menyentuh tanah. Itu entah mitos atau bagaimana ya, karena bisa menyebabkan turunnya kehormatan setengah leher sebagaimana menurunkan kehormatan bendera merah putih. Seperti itu katanya. Hal ini berarti menyetarakan setengah leher sebagai bendera merah putih. Jika iya, maka seharusnya penggunaan setengah leher atau kacu tidaklah diperbolehkan pada malam hari. Karena bendera merah putih pun hanya dikibarkan sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Belum lagi nanti jika di kondisi tertentu, misalnya hujan badai dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setengah leher pramuka bukanlah bendera negara atau bendera merah putih, melainkan bagian dari pakaian seragam pramuka dan salah satu tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Tetap harus kita hormati dan kita junjung tinggi kehormatannya. Akan tetapi penghormatannya jangan disamakan atau disetarakan dengan bendera merah putih. Berdasarkan keputusan Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka, ditegaskan bahwa sasaran utama diterbitkannya petunjuk penyelenggaraan atau PP tersebut adalah 1. Terwujudnya pemakaian pakaian seragam pramuka secara benar. 2. Terciptanya ketertiban dan keindahan. 3. Terciptanya rasa bangga menjadi anggota Gerakan Pramuka. Dalam PP pada bab 3 dijelaskan pakaian seragam pramuka terdiri dari 9 jenis, mulai dari tutup kepala, baju pramuka, rok atau celana, setengah leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Tujuannya jelas agar anggota pramuka untuk menyesuaikan pakaian seragam pramuka sesuai dengan PP nomor 174 tahun 2012. Dalam PP tersebut ditegaskan setengah leher pramuka 1. Dibuat dari bahan warna merah dan putih. 2. Berbentuk segitiga sama kaki. A. Sisi panjang. Yang pertama 90 cm untuk pramuka siaga. Yang kedua 100 sampai dengan 120 cm untuk pramuka penggalang. Yang ketiga 120 sampai dengan 130 cm untuk pramuka penegak dan pramuka pandega, termasuk anggota dewasa. Di dalamnya ada pembina, pelatih, pengurus atau andalan, mabi, pengurus saka, pamong, dan instruktur saka. B. Sudut bawah 90 derajat. Panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang. C. Bahan dasar warna putih. D. List warna merah selebar 5 cm. 3. Dilipat sedemikian rupa dengan lebar lipatan kurang lebih 5 cm sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi. 4. Dikenakan dengan cincin atau ring setengah leher. 5. Dikenakan di bawah kerah baju. Pada bab 4 dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pakaian seragam pramuka termasuk setengah leher harus dikenakan oleh mereka yang berhak secara lengkap, rapi, bersih, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sedang melakukan kegiatan di depan umum. Pengecualian atau larangan memakai setengah leher pramuka yaitu 1. Bagi calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan. 2. Pada saat anggota gerakan pramuka bertindak sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut. 3. Seorang anggota gerakan pramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi massa atau organisasi politik pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi massa atau organisasi politik tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menjaga harkat dan martabat gerakan pramuka, maka setiap anggota gerakan pramuka yang menggunakan pakaian seragam pramuka bertanggung jawab atas nama baik gerakan pramuka dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Kuartir atau satuan gerakan pramuka dan setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara mengenakan pakaian seragam pramuka, yaitu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 174
tahun 2012 tersebut. Ingat ya kak, biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Sejauh ini belum ada aturan resmi yang mengatur penggunaan scruff. Scruff tidak boleh disamakan dengan setengah leher atau hasduk, karena aturannya sangat jelas nih. Karena aturan penggunaan scruff tidak ada atau belum ditentukan, sedangkan setengah leher sudah terdapat pada Cukran 174 tahun 2012. Kak Dwi pelajari belakangan ini ramai dan berkembangnya pemakaian scruff puncaknya pada giat Raimuna Nasional pada 2017 yang lalu, di mana scruff juga difungsikan sebagai identitas peserta kegiatan. Artinya, jika peserta kegiatan dalam acara pramuka tidak menggunakan ID card, maka scruff bisa jadi alternatif. Nah, dalam giat Raimuna, penggunaan scruff pada peserta untuk mengelompokkan peserta menjadi beberapa bagian giat rotasi. Sejumlah kelompok dengan scruff warna tertentu mengikuti rangkaian kegiatan sesuai jadwal secara rotasi. Kak Dwi juga menemukan fenomena pemakaian scruff untuk melengkapi skotball atau baju alternatif lapangan yang juga belakangan jadi tren di pramuka. Agar tidak membingungkan, yuk kita ulas. Mengacu pada Jukran nomor 174 tahun 2012. Pakaian seragam tambahan. 1. Pakaian seragam tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka. 2. Pakaian seragam tambahan tersebut dapat berupa jas, blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda gerakan pramuka dan setengah leher yang harus terlihat. 3. Dapat diberikan tambahan bed sesuai keperluan. 4. Khusus untuk di daerah dingin atau musim dingin, bagi pramuka siaga atau penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat tua. 5. Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahan dengan tetap mengenakan setengah leher. Intinya, scruff tersebut termasuk dalam seragam tambahan yang bisa berbaur dengan seragam pramuka. Itu yang kami pahami. Dan biasanya ujung scruff diikat dengan simpul yang mempunyai arti persahabatan. Saran Kak Dwi, sebaiknya penggunaan scruff dikenakan pada saat memakai seragam kegiatan atau pakaian lapangan, yaitu pada saat berkemah, kerja bakti, olahraga, dan kegiatan lapangan lainnya. Jika memang dalam kegiatan resmi pramuka sebelumnya digunakan scruff untuk menandai, maka setelah acara atau giat itu selesai, sebaiknya scruff kegiatan tersebut tidak digunakan kembali. Simpulan, setengah leher hanya berwarna merah putih. Jika bukan, maka tidak termasuk atau tidak disebut dengan istilah setengah leher melainkan scruff atau shawl. Setengah leher hanya dapat dikenakan pada seragam pramuka, yakni A. Pakaian seragam harian, B. Pakaian seragam kegiatan, C. Pakaian seragam upacara, D. Pakaian seragam khusus. Scruff tidak bisa disamakan dengan setengah leher, baik maksud dan penggunaannya. Scruff merupakan seragam tambahan dan tidak termasuk seragam pramuka sesuai dengan ketentuan petunjuk penyelenggaraan nomor 174 tahun 2012. Scruff hanya aksesoris tambahan di mana dapat diberikan bed pada scruff tersebut, warna serta ukuran bebas sesuai dengan atau menyesuaikan dengan keinginan satuan atau kuartir atau panitia penyelenggara kegiatan pramuka. Catatan dari Kak Dwi ini untuk kakak dan semuanya, yaitu mengenai istilah setengah leher. Baiknya kacu atau lebih enaknya menyebutnya hasduk ya. Silahkan berikan tanggapan kakak dan adik di kolom komentar dengan bahasa yang baik, mencerminkan dari sikap patriot yang sopan dan ksatria, juga cerminan dari suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kakak dan adik semua, itu tadi penjelasan mengenai apa bedanya setengah leher, kacu, dan scruff. Semoga setelah ini kita semua bisa menempatkan mana yang harus digunakan menggunakan kacu atau setengah leher, mana yang harus digunakan menggunakan scruff. Semata demi kemajuan gerakan pramuka Indonesia. Salam Pramuka.